Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Nova Priartini, SSTMKM. Untuk saat ini, saya sebagai dosen di program studi Diploma 3 Kebidanan, Institut Kesehatan Sumatera Utara. Izin, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh berdasarkan background, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan, Pasca Persalinan dan Menyusui. Untuk mata kuliah ini berbobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah di program studi Diploma 3 Kebidanan Institut Kesehatan Sumatera Utara. Mata kuliah ini memberikan kemampuan untuk melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan dalam memberikan service excellent. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar nifas dan menyusui. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan manajemen kebidanan nifas dan menyusui normal. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan komunikasi dalam nifas dan menyusui normal. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis evidence base dalam nifas dan menyusui normal, dan mampu melaksanakan deteksi dini gangguan reproduksi. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis etika dan kewenangan bidan dalam asuhan kebidanan nifas dan menyusui normal. Yang keenam, mahasiswa mampu berpikir kritis dalam asuhan nifas dan menyusui. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis critical judgment dalam asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis problem solving dalam asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Materi yang akan saya sampaikan pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, konsep dasar masa nifas dan menyusui. Yang kedua, manajemen kebidanan dalam nifas dan menyusui normal. Yang ketiga, komunikasi dalam nifas dan menyusui normal. Yang keempat, evidence base dalam nifas dan menyusui normal. Yang kelima, etika dan kewenangan bidan dalam asuhan kebidanan nifas dan menyusui normal. Yang keenam, berpikir kritis dalam asuhan nifas dan menyusui. Yang ketujuh, clinical judgment dalam asuhan nifas dan menyusui normal. Dan yang kedelapan, problem solving dalam asuhan nifas dan menyusui. Kemudian dalam proses pembelajaran ini, saya menerapkan prinsip DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada prinsip delivery, saya melakukan penyampaian materi kepada mahasiswa dengan menggunakan metode, media, dan saran pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Untuk interaction, saya menerapkan sistem pembelajaran secara langsung, yang artinya saya selaku dosen memberikan informasi langsung kepada mahasiswa dengan menggunakan metode pembelajaran small group discussion, stimulasi, ceramah, dan diskusi langsung. Dengan bantuan media PowerPoint, modul, dan video pembelajaran yang saya buat, serta manikin yang ada di laboratorium. Di awal pertemuan, saya selalu melakukan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa berupa capaian pembelajaran, deskripsi mata kuliah, sistem pembelajaran, tugas, dan kriteria penilaian. Yang terakhir, asesmen atau penilaian terhadap hasil pembelajaran mahasiswa sesuai dengan RPS, yaitu didasarkan pada tugas individual dan kelompok sebesar 40%, diskusi, seminar, ataupun kuis sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester 30%. Hasil pembelajaran ini saya beritahukan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan, di mana saya letakkan di dalam kontrak perkuliahan agar mahasiswa dapat mengetahui sehingga bersifat transparan. Berikut saya cantumkan video pengajaran yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Ya, seperti biasa, kita masuk hari ini untuk mata kuliah asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui ya. Sebelum saya mulai ke
ke materi kita hari ini, saya akan flashback atau review kembali pertemuan kita yang kemarin. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan ke saya apa materi kita pada minggu yang lalu? Ya, tambah? Kebutuhan dasar masa nifas itu. Ya. Kebutuhan dasar masa nifas itu ada 7. Yang pertama nutrisi dan cairan, bertujuan untuk pemulihan pasca persalinan, produksi ASI, pencegahan kontrasepsi dan infeksi. Yang kedua ambulasi dini dilakukan secara bertahap, miring kanan miring kiri, duduk, berdiri dan berjalan secara perlahan. Yang ketiga eliminasi atau buang air besar dan buang air kecil. Yang keempat personal hygiene atau kebersihan diri, perawatan payudara dan perawatan perineum. Yang kelima istirahat dan tidur ibu minimal membutuhkan 8 jam waktu istirahat siang dan malam. Yang keenam kebutuhan seksual, diskusikan kepada ibu dan keluarga mengenai waktu yang aman dan kontrasepsi. Yang ketujuh latihan dan aktivitas atau senam nifas. Oke, beri tepuk tangan ya untuk tambah ya, karena sudah bisa menjelaskan materi atau mereview pertemuan kita yang lalu ya. Sudah, kita masuk ke materi kita hari ini ya, mengenai proses menyusui dan laktasi ya. Ini payudara ya. Kemudian inilah dia bentuk luar dari payudara. Ada dia namanya corpus mamae, ada dia namanya areola, kemudian ada namanya papilla mamae ya. Corpus mamae bagian yang terbesar di payudara ya. Ya, jadi nanti disitulah tempat ASI tadi diproduksi ya. Bagian terbesar di payudara itulah namanya dia corpus mamae ya. Kemudian ada dia namanya areola mamae. Areola mamae yang mana? Yang bagian mana? Yang berwarna ya kecoklatan ya, itulah dia namanya areola mamae ya. Kemudian apa lagi? Ada yang namanya dia apa? Papilla mamae. Apa itu papilla mamae? Puting susu ya. Jadi kalau pada ibu menyusui, di mana sih ASI tadi akan dikeluarkan? Melalui puting susu tadi ya. Sudah. Kemudian ada beberapa refleks yang paling penting pada proses laktasi ya. Yang pertama adalah refleks prolaktin ya. Jadi apa sih tugas si prolaktin ini ya? Tugasnya merangsang produksi ASI ya. Jadi dimulai dari mana? Dari impuls saraf dari puting susu ya. Itu akan ngasih kode ke hipotalamus ya. Kemudian dari hipotalamus masuk dia ke hipofisis anterior ya. Kemudian terbentuklah si hormon prolaktin ya. Dari hormon prolaktin tadi terbukalah dia alveolus yang ada di dalam payudara sehingga akan berproduksilah yang namanya ASI ya. Sudah, kita masuk ke proses laktasi ya. Jadi kapan si laktasi ini keluar atau si ASI tadi keluar? Ya, proses laktasi timbul setelah plasenta lepas ya. Plasenta lepas manajemen atau kala 3. Kala 3 merupakan kala apa? Kala pengeluaran plasenta ya. Jadi begitu plasenta keluar ya, barulah si plasenta tadi kan dia mengandung hormon penghambat ya, prolaktin ya, yang menghambat pembentukan ASI ya. Jadi sebelum plasenta keluar ya, itu sebelum si plasenta keluar itu pengeluaran ASI akan terhambat. Kenapa? Karena adanya hormon prolaktin tadi ya. Tapi begitu masuk kala 3 atau pengeluaran plasenta, udah keluar tuh plasenta semuanya ya. Udah keluar plasenta ya. Kemudian setelah plasenta keluar ya, barulah si ASI tadi mulai keluar. Kenapa? Karena udah mulai bekerja si hormon apa? Menyusui ya, karena udah nggak terhambat lagi kerjaan si prolaktin tadi ya. Sudah. Kemudian di sini dia ada proses pembentukan laktogen ya. Ada yang paham laktogen? Ada yang paham mengenai laktogen? Tidak ada? Sudah. Kita masuk ya. Jadi proses laktogen itu yang pertama adalah laktogenesis 1 ya. Laktogenesis 1 itu kapan dimulainya?
Ya, kapan dimulainya? Itu terjadi di fase atau di trimester akhir kehamilan ya. Jadi pada ibu hamil ada berapa trimester? Trimester berapa aja? Kemudian trimester 3 ya. Dalam kehamilan kita terdiri dari 3 trimester ya. Trimester 1, trimester 2, kemudian trimester 3 ya. Jadi si laktogenesis 1 ini terbentuk pada akhir trimester kehamilan, berarti di trimester ketiga ya. Kemudian si payudara tadi udah mulai memproduksi yang namanya kolostrum ya. Makanya pada saat kalian memeriksa ANC, melakukan ANC pada ibu hamil, tahu ANC ya, antenatal care ya. Kalian kan pemeriksaan fisik head to toe ya. Nanti kan kalian akan memeriksa yang namanya payudara ya. Pada saat kalian memeriksa payudara itu kan nanti ada sedikit kalian lakukan pemeriksaan pada puting susu ya. Yang biasanya di puting susu ibu hamil itu pasti akan ada kelihatan putih-putih ya di sekitaran papila mamae atau puting susunya. Ya, itulah tandanya si hormon kolostrum tadi sudah mulai memproduksi ya. Makanya ada putih-putih ya. Bahkan pada saat kalian pencet si puting susu tadi akan terkadang ada yang mengeluarkan sedikit cairan. Ya, itu artinya sudah terbentuk produksi kolostrumnya ya. Kemudian pada saat trimester akhir ya, si hormon progesteron itu semakin meninggi ya. Sehingga dia mencegah produksi ASI yang sebenarnya. Kenapa? Karena kan belum pengeluaran plasenta ya. Jadi pengeluaran ASI tadi yang sebenarnya kapan? Pada saat si plasenta tadi sudah keluar ya. Sudah. Kemudian masuk dia ke laktogenesis 2 ya. Inilah baru terjadi pada saat lahirnya plasenta atau masuk dia ke kala 3 ya. Masuk dia ke kala 3 ya. Jadi 3 hormon ya, progesteron, estrogen, dan HPL dia akan turun tiba-tiba. Tapi prolaktin tadi dia meninggi. Kenapa? Karena setelah kala 3 atau pelepasan plasenta, ini hormon yang 3 ini akan turun dia tiba-tiba kadarnya. Tapi si prolaktin tadi akan tinggi. Kenapa? Karena prolaktin tadi tugasnya untuk apa? Menyuruh memproduksi ASI ya. Kemudian bila payudara dirangsang, peningkatan prolaktin akan mencapai puncaknya di 45 menit dan turun kembali di 3 jam kemudian. Ya, biasanya ini kan kita lakukan di mana? Di mana? Pada saat kalian di manajemen kala 3. Kita kan sudah belajar APN, ya. Kita sudah belajar APN, ya. Itu biasanya kan ada kita lakukan yang namanya apa? Inisiasi menyusu dini, ya. Menyusu dini. Jadi, kapan itu dilakukan? Inisiasi menyusu dini kapan kita lakukan? Segera bayi lahir. Segera bayi lahir. Itu sudah kalian lakukan skin to skin ya. Jadi dilakukan skin to skin ya, antara dada ibu dan dada si bayi. Gunanya untuk apa? Supaya dia apain? Mencari sendiri puting susu mamanya ya, supaya bekerja dengan sering dihisapnya payudara atau puting mamanya ya. Jadi pengeluaran ASI tadi akan semakin cepat keluarnya ya. Kemudian prolaktin tadi tugasnya menstimulasi alveoli untuk merangsang ASI ya. Kemudian prolaktin juga terkandung di dalam ASI sendiri. Kemudian ada dia masa laktogenesis 3 ya. Kapan dimulainya? Di beberapa hari pertama setelah persalinan, di mana ASI tadi dia sudah keluar stabil ya. Artinya ASI tadi udah nggak ada macet-macet lagi, dia sudah mulai keluar lancar ya. Kemudian dipengaruhi seberapa sering bayi menyusu ya. Makanya kalau semakin sering si ibu menyusui bayi, maka ASInya akan semakin banyak ya. Makanya tugas kalian sebagai bidan ya, kalau sudah ibu tadi keluar ASInya pada saat dia menyusui ya. Jadi kan pasien yang dikatakan pasien boleh kita pulangkan ya, pada saat persalinan normal itu kan kita pulangkan dia 6 jam pasca postpartum ya. Artinya di 6 jam postpartum tadi kita pastikan dia nggak ada komplikasi-komplikasi mamanya sama si bayinya ya, dia boleh kita pulangkan ya.
pastikan kembali ASI-nya udah keluar apa belum ya. Pastikan kembali ASI-nya udah keluar apa belum ya. Kalau seandainya ASI-nya sudah keluar, tugas kalian ngapain? Ajari dia cara menyusui yang baik dan benar ya. Ajari dia cara menyusui yang baik dan benar. Itu menyusui yang baik dan benar gimana ya? Jadi menyusui yang baik dan benar, topang si bayi di tangan ibu ya. Itu areola dan puting susu itu wajib masuk semuanya ke dalam mulut bayi ya. Itulah cara menyusui yang baik ya, yang benar ya. Bukan hanya puting susunya saja yang masuk, tetapi sampai areola mamainya lah masuk ke dalam mulut si bayi tadi ya. Ajarkan ibunya ya sebelum kalian pulangkan dia ke rumah ya. Kemudian kalau bagi ibu yang belum keluar ASI-nya, ngapain kalian suruh ya? Tetap ya, walaupun belum keluar ASI-nya, tetap ajari si bayi tadi tetap mencari puting susunya. Sehingga akan ada hisapan atau refleks di payudara tadi ya. Semakin sering si bayi tadi memberikan refleks pada payudara ibu, maka si ASI tadi akan cepat keluarnya, akan berproduksi si prolaktin tadi. Kenapa? Karena ada rangsangan dari hisapan si bayi tadi ya. Jadi ada beberapa manfaat pemberian ASI ya. Yang pertama bagi si bayi ya. Jadi ASI ini kan banyak sekali zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya ya. Jadi nutriennya atau nutrisinya sangat baik sekali untuk si bayi. Sehingga karena sangat banyak zat gizi yang terkandung di dalam ASI si ibu tadi akan menjadi zat protektif atau apa? Zat pelindung untuk si bayi ya. Kenapa? Karena antibodinya tadi banyak terkandung di dalam ASI ya, sehingga akan memberikan zat protektif bagi si bayi tadi ya. Kemudian mempunyai efek psikologis yang menguntungkan. Efek psikologisnya seperti apa? Terjadinya apa? Ikatan batin antara si bayi sama mamanya ya. Kenapa? Karena dengan menyusui kan dia sering akan mendekap ibunya ya. Mendekap ibunya sehingga apa? Sehingga dia akan tahu wangi ibunya ya. Jadi dia tahu oh ini ibuku ya. Jadi kalau udah didekatkan payudara ibunya ke mulutnya, dia pasti udah tahu oh ini wangi ASI mamaku ya. Jadi dia udah tahu lah bahwasannya ini wangi ibuku dan inilah susuku. Jadi dia udah paham karena kenapa? Sudah ada ikatan batin antara dia sama ibunya ya. Kemudian terjadi mengurangi kejadian yang namanya karies gigi ya. Kemudian membantu pertumbuhan gigi ya. Pertumbuhan gigi, palatum, tahu palatum kan? Langit dan rahang gigi ya. Kemudian ada beberapa komposisi gizi pada ASI ya. Yang pertama adalah zat protektif atau zat pelindung ya. Zat pelindung yang di zat protektif ini ada namanya dia Lactobacillus bifidus ya. Lactoferrin, kemudian lisozim ya. Kemudian ada dia namanya kolostrum ya. Kemudian pada ASI ya, sebelum dia ASI biasanya ada yang namanya kolostrum ya. Kolostrum itu apa? Kolostrum itu adalah ASI yang pertama sekali keluar ya. Pertama sekali keluar ya. Kolostrum ini sangat bagus. Kenapa? Karena zat protektifnya paling banyak terkandung di kolostrum ini ya. Itu makanya pada saat kita mencoba menyuruh ibu menyusuin ya, yang pertama sekali keluar itu namanya kolostrum ya. Suruh ibu tetap menyusuin atau mengasih kolostrum tadi walaupun warna seperti itu. Tinggal kita bidan yang jelaskan sama si ibu ya. Ini adalah yang paling bagus Bu ya, karena banyak nutrien-nutrien dan zat protektif antibodi yang terkandung dalam kolostrum ini ya. Ya, jadi kolostrum ini dia biasanya berwarna kuning ya dan dia berubah sampai hari ketiga ya. Tetapi kandungannya sangat banyak ya, banyak mengandung vitamin, protein serta zat gizinya yang sangat tinggi ya. Kemudian ada beberapa stadium laktasi ya. Yang pertama tadi itulah dia kolostrum ya. Dia berwarna kekuningan ya, mempunyai kadar gizi yang sangat tinggi ya. Kemudian dari kolostrum ya muncullah dia ke air susu peralihan ya. Dia kapan keluar? Di hari keempat sampai di hari ke-10 ya. Warnanya apa? Warnanya putih bening dengan susunan yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi ya. Kemudian ada lagi air susu matur ya.
Air susu matur dia biasanya dimulai dari hari ke-10 sampai proses menyusui bayi itu selesai. Itulah dia ASI matur. Paham ya? Sampai di sini ada mau ditanya? Sampai sini ada mau ditanya? Ya, Ibu. Sudah jelas? Jelas, Ibu. Ya, lihat ini posisi lidah saat menyusui bayi ya. Jadi seperti inilah dia posisi lidah yang benar ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kenapa lidah seperti ini? Karena disinilah dia masuk areola sama puting mamanya. Ya, ya masuk dia areola sampai ke puting susu ibunya ya. Jadi bentuk bibir bayi akan seperti ini, bentuk bibir dan lidahnya. Ya, dan ini posisi salah. Kenapa? Karena dia hanya puting mamanya aja yang masuk. Ya, sehingga dia akan kurang dalam proses penghisapan ASI-nya tadi, ya. Ya, inilah dia ya, cara menyusui yang benar ya. Coba kalian pahami ya. Ya, kita bidan ya. Kita bidan, jadi kita harus paham ini gimana cara menyusuin ya. Kenapa? Karena biasanya ya, banyak kejadian yang ibunya bermasalah selama pemberian ASI. Contohnya apa? Yang payudara bengkak lah, yang mastitis lah. Kenapa bisa seperti itu? Bisa terjadi karena proses menyusui yang salah, ya. Proses menyusui yang salah, ya. Sehingga kalau proses menyusui salah, ya jadi akan seperti ini dia, ya. Akan ada timbul bendungan ASI lah, ya. Kemudian bengkak pada payudara lah, ya. Ya, jadi kalianlah kerja kita lah sebagai bidan ya. Gimana sih? Gimana kita mempromosikan cara pemberian atau menyusui yang benar ya. Kasih tahulah seperti apa menyusui ya. Kemudian menyusui itu harus sering. Ya, kenapa? Karena begitu sudah diproduksi ASI tadi atau udah mulai dihisap payudara tadi sama si bayi, produksi ASI tadi akan terus bekerja. Ya, makanya dari ibu jangan menyusuin hanya di satu payudara saja ya. Jadi suruh ibu gunakan 2 payudaranya ya. Kenapa? Karena supaya kosong. Kalau payudara kosong tadi ya, nanti ASI tadi akan diproduksi kembali ya sama si hormon tadi ya. Makanya jangan ibu hanya terfokus, misalnya dia hanya pintar di satu payudara nih ya. Satu payudaranya tadi nggak pintar dia, nggak digunakannya ya. Dia hanya fokus di payudara. Ajarkan ibu dipakai dua-duanya bu ya, dipakai dua-duanya. Bahkan pada ada beberapa kejadian ibu yang saking banyaknya ASI pada saat dia menyusui anaknya ya, sambil dipampingnya itu di payudara yang satu lagi. Kenapa? Karena terlalu banyak ya, pengeluaran ASI-nya tadi sangat melimpah ya, sehingga daripada sayang kan lebih bagus dipamping ya, karena nanti ASI yang dipamping tadi kan bisa kita simpan ya, karena nggak semua ibu bisa memberikan ASI eksklusif. Adapun ibu yang bisa pun kalau pada yang ibu bekerja kan biasanya itu dipampingnya dulu tuh ya kan, dipamping, disediakannya atau di stoknya ASI tadi ya. Jadi ASI tadi bisa disimpan nggak? Bisa ya, bisa kita simpan di kulkas ya, dipamping ya, terutama pada ibu-ibu yang bekerja ya, waktunya kan nggak istilahnya nggak 24 jam ya sama si bayinya, dia kan harus bekerja juga dari jam sekian sampai jam sekian ya, sehingga untuk membutuhkan kebutuhan ASI-nya ya dia dengan cara dipamping, ditinggalkannya lah ASI tadi sama untuk si bayinya ya, dilihat dari kebutuhan si bayinya ya. Pumping saja ya, disimpan. Hanya saja pada saat kita menyimpan ASI tadi dilabelin ya, kita tanggal berapa pumpingnya dan jam berapa. Ya, jadi nanti kan kita tahu yang kita simpan tadi yang mana sih yang mau kita pakai ya. Jadi kalau seandainya ASI yang kita pumping tadi kita letak di suhu ruangan, itu biasanya bertahan dalam beberapa jam saja. Ya, berbeda dengan kita simpan dia di dalam kulkas. Ya, itu tahan sampai berbulan-bulan. Hanya saja kulkasnya juga akan berbeda ya. Yang di freezer biasanya itu akan lebih lama. Kemudian gimana ya? Gimana kalau mungkin pertanyaan kalian ya? Gimana Bu kalau seandainya udah kita letak di kulkas tuh? Itu kan dingin tuh. Itu gimana? Kita panasin? Nggak boleh dipanasin ASI ya. Kalau kita memanasin ASI sama saja zat gizinya semua akan hilang ya. Jadi gimana caranya? Ya, kalian sediakan wadah atau mangkuk berisi air hangat. ASI yang sudah disimpan tadi cukup dihangatkan di dalam botol bayi, di air hangat yang dalam wadah tadi ya. ASI tidak boleh direbus atau dipanaskan ya. Sampai sini ada mau ditanya? Ya. Apakah
Ya, bolehkah ASI bayi diberikan makanan padat ya? Jadi kan kita seorang bidan kan nyarankan pemberian apa? ASI eksklusif ya. Tugas kita bidan nyarankan si ibu supaya memberikan ASI secara eksklusif. Pemberian ASI 0 sampai 6 bulan tanpa ada pemberian makanan atau minuman tambahan apapun ya. Sebenarnya pemberian makanan di bawah umur 0, di bawah umur 6 bulan nggak disarankan ya. Tetapi jika ada saran dari dokter yang mengharuskan si bayi tadi makan sebelum usia 6 bulan, itu mungkin ada sesuatu syarat lagi ya, berbeda ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya bayi tadi kan nggak boleh diberikan makanan apapun sampai dia memasuki umur 6 bulan ya. Jadi kapan si bayi tadi boleh kita kasih makan ya? Memasuki usia 6 bulan, bayi tadi boleh kita kasih makan ya dengan makanan yang ringan dan lunak ya. Itu makanya di usia 0 sampai 6 bulan itu hanya pemberian ASI saja. Usia masuk dia 6 bulan kita kasih dia MP ASI atau makanan pendamping ASI. Paham? Ada lagi mau bertanya? Ya, silakan. Ya, jadi kan tadi sudah dijelaskan ya, manfaat menyusui bagi ibu apa saja sih ya. Jadi yang salah satunya adalah apa? Meningkatkan ikatan batin antara ibu dan bayinya. Terjadi dia bonding ya antara si ibu sama si bayinya. Kenapa? Karena semakin sering ibu menyusui bayinya, maka akan semakin sering dia berjumpa ya, sehingga akan makin lekatlah ikatan batin antara ibu dan bayinya tadi. Kemudian apa lagi? Manfaatnya dari segi ekonomis, ASI tadi nggak perlu ngeluarin biaya ya. Cukup kita apa? Perhatikan aja nutrisi si ibu perharinya ya, kemudian nggak perlu bayar apapun dari segi ekonomisnya. Kemudian apa? Selama ibu menyusui eksklusif 0 sampai 6 bulan itu juga sebagai KB bagi ibu ya. Atau biasa kita sebut namanya apa? Metode amenorea laktasi ya. Jadi selama ibu menyusuin ya, selama 0 sampai 6 bulan tuh eksklusif ya. Ya, kalau ibu menyusui secara eksklusif, dia biasanya nggak akan mendapatkan menstruasi. Ya, kemudian dengan si ibu memberikan ASI atau dengan si ibu menyusui akan apa? Mengurangi perdarahan dia pada postpartum. Ya, kenapa? Karena ibu dengan menyusui, ya bekerjalah si oksitosin tadi untuk merangsang kerja otot rahim, ya, sehingga akan mengurangi perdarahan. Ada lagi? Paham semua ya materi kita hari ini ya? Sudah? Jadi untuk materi kita di pertemuan berikutnya mengenai komplikasi masa nifas ya. Jadi tolong kalian ya, sebelum kita masuk ke minggu depan ya, pertemuan baru kita ya, tolong kalian ke perpustakaan baca buku mengenai nifas ya, baca di situ komplikasi-komplikasi masa nifas itu apa saja sih ya. Ya, jadi nanti pada saat kita masuk minggu depan kan sudah paham ya komplikasi masa nifas itu apa-apa saja. Sudah? Jika tidak ada pertanyaan lagi dan kalian sudah paham materi kita hari ini, pertemuan kita saya akhiri ya. Terima kasih atas hari ini ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Terima kasih Ibu.